Namaku Arga, seorang jurnalis majalah misteri yang gemar mencari cerita-cerita lokal yang belum banyak diketahui. Sore itu, aku menerima sepucuk surat yang aneh, tanpa pengirim, hanya secari kertas tua dengan tulisan tangan miring-miring. Datanglah ke Cikesik, bawalah kamera, tapi jangan bawa niat buruk. Jika kau ingin tahu tentang cinta yang menolak mati. Awalnya kupikir ini cuma lelucon. Tapi malam itu, mimpi aneh menggangguku. Seorang wanita muda berbaju putih adat Badui menatapku dari balik hutan. Matanya kosong, tapi dari bibirnya mengalir darah hitam pekat. Esoknya aku berangkat. Rasa penasaran mengalahkan logika. Perjalanan ke pedalaman Badui dalam bukan hal mudah. Harus menempuh jalan setapak, tanpa sinyal, tanpa listrik, dan tidak boleh sembarangan bicara. Sesampainya di sana, suasananya sunyi, seperti waktu berhenti. Para pria Badui menatapku dalam diam. Tapi ada satu yang mendekat, seorang lelaki tua berjenggot putih dan mata tajam. Ia bicara lirih, seolah tahu siapa aku. Kau datang karena cerita pelet? Ya, hati-hati, yang kau cari bukan cerita, tapi kutukan. Aku dituntun ke sebuah gubuk di pinggir sungai. Di dalamnya ada banyak lukisan perempuan yang sama dengan wanita dalam mimpiku. Dan di bawah salah satu lukisan itu tertulis nama, Kinasih, gadis terakhir yang mempraktikkan pelet langit. Lelaki tua itu melanjutkan, pelet langit tidak bisa dipakai 2 kali, tapi bisa menunggu 1000 tahun untuk satu korban yang cocok. Malam itu, angin berdesir aneh. Di kejauhan, terdengar suara seruling bambu. Padahal tidak ada siapa-siapa, dan di balik pohon aren. Aku melihat bayangan, rambut panjang, mata merah menyala. Dan saat aku memalingkan kepala, surat undangan yang tadi kusimpan, kini terbakar dengan sendirinya. Malam itu aku tak bisa tidur. Gubuk tempatku menginap hanya diterangi lampu minyak kecil. Angin dari celah dinding bambu membawa suara-suara samar, tangisan perempuan, kadang berubah menjadi tawa cekikikan yang dingin. Lelaki tua yang menjemputku tadi, memperkenalkan diri sebagai Abah Tarka. Ia adalah juru jaga batas antara Badui dalam dan wilayah larangan yang disebut warga sebagai Lowong Sanget, hutan yang bahkan warga Badui sendiri tak berani lewati. Abah Tarka bercerita, dulunya di kampung ini tinggal seorang gadis bernama Kinasih, anak dari tetua suku yang menolak dijodohkan. Ia jatuh cinta pada seorang pedagang asing dari luar wilayah Badui. Karena cinta itu tak direstui, Kinasih mencari jalan sendiri. Ia menghilang ke Lowong Sanget selama 7 malam, lalu kembali dengan mata yang berbeda, seperti bukan manusia lagi. Pelet langit, kata Abah. Ilmu terlarang yang memanggil kekuatan dari langit gelap. Ia bisa membuat siapapun mencintaimu, sampai mati. Pedagang itu benar-benar tergila-gila pada Kinasih. Tapi cintanya bukanlah cinta biasa. Ia tak makan, tak tidur, hanya memandangi Kinasih dari kejauhan, hingga akhirnya tubuhnya mengering seperti daun tua, lalu mati dengan tersenyum. Yang mengerikan, tubuhnya tidak dikuburkan, tapi diikat di pohon besar di tengah Lowong Sanget, karena setiap kali dikubur, jasadnya akan muncul kembali ke depan rumah Kinasih esok paginya. Dan Kinasih, tanyaku. Abah menatapku dalam-dalam. Ia masih di sini, di hutan, tak pernah tua, tak pernah mati, menunggu korban berikutnya. Garis bawah, mungkin kau, tambahnya, pelan. Malam itu, aku merasa diawasi. Dan benar saja, sekilas, aku melihat sosok perempuan muda berdiri di luar gubuk, membelakangiku, rambutnya panjang menutupi punggung. Ia tak bergerak, hanya berdiri. Kupanggil pelan, Kinasih. Ia menoleh perlahan, tapi wajah yang kulihat bukan milik manusia. Wajah itu, bukan milik manusia. Mata Kinasih hitam pekat, tidak punya bola mata, hanya lubang gelap yang dalam. Mulutnya lebar dan tersenyum aneh, seperti dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Tapi yang paling membuatku gemetar, bayangannya tidak menyentuh tanah. Aku mundur perlahan, tapi tubuhku membeku. Kakiku tak mau bergerak, seperti ada akar dari tanah yang mencengkeram kuat. Dan saat aku berkedip, dia sudah tidak ada. Hanya daun-daun kering berjatuhan dari pohon di sekitar. Pagi harinya, aku putuskan pulang. Tapi yang aneh, warga Badui dalam tidak mengizinkanku keluar. Kata mereka, jalan sudah tertutup. Aku pikir itu cuma kiasan. Tapi saat aku mencoba keluar lewat jalur yang sama saat aku datang, aku selalu kembali ke tempat yang sama. Seperti jalan melingkar tak berujung. Bahkan GPS dan kompas tidak berfungsi. Di gubuk Abah Tarka, aku menemukan peta tua. Di sana, ada tanda silang merah di tengah hutan dengan tulisan kuno.
Wilayah terikat pelet. Abah menjelaskan, pelet langit bukan cuma sihir cinta. Ia adalah perjanjian antara manusia dan makhluk langit. Siapapun yang datang dengan niat mencari atau menulis tentangnya, akan dianggap bagian dari permainan itu. Dengan kata lain, aku bukan tamu. Aku adalah calon tumbal. Malam ketiga, suara seruling bambu terdengar lagi, tapi kali ini lebih dekat. Lalu, di bawah pohon besar dekat sungai, aku melihat jasad laki-laki tua menggantung, tubuhnya membiru, dan dari mulutnya keluar benang merah panjang seperti tali pusar, mengarah ke hutan. Dia wartawan juga, bisik Abah di belakangku. Datang 5 tahun lalu, dan akhirnya, tidak pernah pulang. Aku mulai sadar, Kinasih tidak hanya menunggu, tapi memilih. Dan mungkin, pilihannya jatuh padaku. Malam keempat, aku mulai kehilangan rasa waktu. Hari terasa lambat, tapi malam berlalu dalam sekejap. Bayangan Kinasih kerap muncul, kadang berdiri di pinggir sungai, kadang di depan pintu, kadang di dalam cermin bambu tempat aku mencuci muka. Abah Tarka menyiapkan ritual pelindung. Ia menabur garam dan menggantungkan benang putih di sekeliling gubuk. Ini bukan untuk mengusir Kinasih, katanya. Ini untuk mempertahankan kesadaranmu. Karena bila malam kelima datang, dan kau sudah jatuh cinta, kau tak akan sadar sedang dikutuk. Aku tertawa kecil, mencoba menepis semua ini sebagai mimpi buruk. Tapi saat malam turun, aku mulai mendengar suara Kinasih bicara di kepalaku. Mengapa takut pada cinta, Arga? Aku hanya ingin dicintai. Seperti dulu, aku tidak minta banyak, hanya kau, dan aku. Selamanya, tubuhku mulai lemas. Aku melihat tanganku sendiri, nadi berdenyut cepat, dan jantungku berdebar seperti orang kasmaran, tapi tak ada alasan. Tidak ada pemicu, kecuali satu hal, aku mulai merasa rindu padanya. Pada senyumnya, pada wajah yang pernah kutemui dalam mimpi. Ini sudah dimulai, kata Abah. Pelet langit tidak menyerang fisik. Ia menyatu dengan perasaan, dan begitu kau mencintainya, maka dia akan membawamu. Aku tak mengerti, tapi malam itu aku mimpi aneh lagi. Aku berdiri di altar batu, dengan tubuh diikat kain putih. Di depanku, Kinasih berdiri dengan baju adat pengantin. Di belakangnya, bayang-bayang lelaki tanpa wajah, mereka semua seperti mantan korban yang telah dinikahi olehnya. Dan satu persatu, mereka masuk ke dalam tubuhnya. Kinasih menatapku, lalu berkata, kau tidak bisa menolak cinta dari langit. Karena langit, akan selalu tahu siapa yang kesepian. Dan ketika aku terbangun, benang putih pelindung sudah terbakar. Garam di lantai meleleh seperti darah. Langit sore itu mendung pekat. Angin terasa berat, seolah udara pun tahu, malam ini adalah malam kelima. Malam terakhir, Abah Tarka menyuruhku bersiap. Kalau kau benar-benar ingin pulang, satu-satunya jalan adalah ke Lowong Sanget. Hadapi dia, hadapi Kinasih. Tapi ingat, jangan bicara sepatah kata pun. Jangan menatap matanya, jangan pernah mengucap, iya. Dengan jantung berdebar, aku dibekali sebuah keris tua, sekantong abu dari sesajen, dan doa pelindung dari 3 tetua Badui. Mereka tahu, tak banyak yang bisa kembali dari Lowong Sanget. Kami menembus hutan malam-malam, kabut turun cepat, dan suara seruling itu, sudah memanggil lagi. Tapi kini nadanya menyayat hati. Seperti lagu cinta yang diputar dalam tangisan. Lalu, kami sampai di sebuah altar batu. Di sana, Kinasih sudah menunggu. Baju putihnya melayang, rambut hitamnya menjuntai hingga tanah. Di sekelilingnya, mayat-mayat para lelaki yang pernah datang sebelumku berdiri kaku, seperti patung, dengan senyum yang membeku. Kinasih menatapku. Arga, kau datang. Sudah waktunya. Kau yang paling cocok. Kau tahu sendiri, hatimu kosong. Biarkan aku mengisinya. Jangan tolak aku. Cinta tak bisa ditolak kalau dari langit. Aku menggenggam keris erat-erat. Langkahku berat, tubuhku hampir menyerah, tapi aku tetap melawan. Dalam diam, aku menaburkan abu sesajen ke sekeliling altar, membentuk lingkaran. Kinasih marah. Suaranya berubah menjadi raungan ribuan suara perempuan yang patah hati. Ia menerjangku. Aku hampir terjatuh. Tapi saat keris di tanganku menembus bayangannya, tubuhnya pecah menjadi kabut, dan satu suara lirih terdengar terakhir kali. Kalau bukan kau, akan ada yang lain. Cinta ini, tidak akan mati. Semua sunyi, hutan perlahan terang, dan jalur pulang terbuka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3 bulan setelahnya,
Aku menulis artikel berjudul Pelet dari Langit, Antara Cinta, Kutukan, dan Pedalaman Baduy. Tapi aku tak pernah mencetaknya. Karena sejak hari itu, setiap malam, aku mendengar suara seruling di luar jendela. Dan terkadang, bayangan perempuan berambut panjang berdiri di sudut kamarku, menungguku mengatakan, "Ya." Tamat. Berikut sebuah cerita yang bisa kami sampaikan saat ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan tunggu cerita horor selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kita lanjut di cerita yang lain dan salam hormat dari saya.